Kegiatan sekarang apa sih? Oke, jadi kegiatan sehari-hari WFH WFH. dari 2 tahun lalu. Iya. WFH terus WFH karena memang kantorku kan ada di BSD di Tangerang. Jadi mau tidak mau harus WFH. Terus selain itu juga ngajar di salah satu univ di Jogja. Oh, di Jogja. Gitu. Kalau kalian mau tahu, Sri ini lulusan psikolog ya? Tidak ya. dong. Lulusannya dari Magister psikologi. Terus fokusnya kemarin belajar tentang psikologi perkembangan. Perkembangan seperti apa itu? Jadi maksudnya kita bedah dulu satu-satu. Psikologi itu kan sebenarnya ilmu yang belajar tentang perilaku manusia, karakter. Jadi proses mental. Jadi misalkan bagaimana sebenarnya otak kita itu memproses informasi, kemudian bagaimana sebenarnya emosinya manusia, terus nanti hubungannya dengan perilakunya manusia itu bagaimana. Jadi bisa terbentuk kayak karakter seperti apa? Selain karakter sebenarnya lebih ke ya perilaku manusia, apa motifnya manusia berperilaku seperti itu. Sebenarnya itu yang dipelajari di psikologi. Terus kalau misalkan dipecah-pecah gitu, apa sebenarnya aspek yang betul-betul dipelajari di psikologi? Ada namanya kognitif, jadi kayak berpikir tak hidup seperti apa, daya pikir tak. Terus yang kedua adalah emosi, kemudian interaksi tak dengan orang secara sosial itu seperti apa. Nah, kemudian perilaku tak. Jadi psikologi itu sebenarnya aspek besarnya itu ada 3 itu, dan berhubungan juga sebenarnya dengan fisiologis tak, dengan kinerja otak tak, kinerja tubuh tak, hormonal tak, sebenarnya ada kaitannya juga dengan itu. Terus kalau psikologi perkembangan sendiri sebenarnya cabangnya dari psikologi itu. Jadi belajar tentang bagaimana tahapan perkembangannya manusia darinya lahir sampai menjelang kematian. Jadi waktu kecil, bagaimana sebenarnya perkembangan kognitif tak, bagaimana perkembangan emosi, kapan betul-betul dipaham kalau marah umur berapa, kapan umur berapa sebenarnya betul-betul butuh yang namanya paham yang namanya kasih sayang, kayak begitu. Makanya ada orang bilang trust dengan mistrust, percaya dengan orang lain dengan sulit untuk percaya. Sebenarnya kan ada hubungannya. Apa ada perbedaan antara, kan sekarang tuh kayak psikiater sama psikolog? Apa garis besar yang bisa membedakan antara psikiater sama psikolog? Oke. Nah, jadi sebenarnya tujuan ngobrol-ngobrol sore ini kan sebenarnya lebih fokus untuk sharing gambarannya sebenarnya psikologi itu bagaimana, terus kaitannya dengan profesi lain itu seperti apa, karena kan masih banyak ini kadang yang bingung, pasti cenayang ini, pasti sandroid kayak gitu. Betul. Nah, terus bedanya sebenarnya antara psikolog dengan psikiater. Jadi kalau psikolog itu dia profesi yang kalau jenjang pendidikannya itu S1 dia belajar, S1 dia jurusannya memang psikologi, kemudian S2-nya dia lanjut magister profesi. Magister profesi pun nanti terbagi-bagi lagi. Jadi ada memang lisensinya untuk bilang dia sebagai psikolog. Nah, bedanya kalau psikiater itu dia lulusan kedokteran. Ya, jadi memang S1-nya dia kedokteran, jadi istilahnya dokter. Nah, makanya beda Ki. Kalau psikolog itu dia fokusnya untuk belajar bagaimana sebenarnya perilakunya manusia, bagaimana sebenarnya manusia itu berpikir, merasa, kemudian dia tumbuh di lingkungan yang seperti apa yang bentuk akhirnya perilakunya seperti itu. Yang saya tangkap kayak psikolog ini kayak belajar dari kayak bersosialisasi di sekitar kita, betul tidak? Itu salah satunya. Nah, jadi kalau psikiater itu dia memang dokter. Nah, beda tuh. Dari betul. Pendidikan saja sudah beda. Nah, tapi tadi kan yang saya tekankan untuk psikolog sebenarnya misal S1 tak psikologi itu, terus S2 tak sebenarnya ada 2 jenjang untuk sekarang. Mau berprofesi sebagai psikolog atau mau lanjut belajar ilmunya saja.
dalam artian kayak misal riset-risetnya. Yeah. Nah, kebetulan yang kemarin yang saya ambil itu di situ. Nah, sebenarnya begini, kalau untuk yang jurusan yang aku ambil, jalurnya itu kan kalau profesi berarti mereka akan memang menangani penanganan secara individual juga, kemudian nanti menegakkan diagnosis. Itu yang profesi. Nah, kalau saya tidak di sana arahku. Jadi memang yang lebih dipelajari, sebenarnya psikologi tuh bagaimanakah? Terus misal kayak dari perspektif psikologi perkembangan itu harusnya misal kemarin yang kebetulan saya bahas di tesisku adalah bagaimana sebenarnya peran dari keterlibatan ayah dengan kemampuan kompetensi anak untuk bersosialisasi. Nah, jadi fokusnya memang saya kan tidak menangani kasus sebenarnya, tidak menangani kasus. Jadi lebih memang belajar ilmunya ini bagaimana. Kalau kayak ilmu-ilmu penerapannya itu seperti apa sih biasanya? Oke, nah sebenarnya kalau psikologi itu penerapannya itu bisa di berbagai aspek. Sekarang pun pekerjaanku sebagai learning designer, jadi yang kayak mendesain sebenarnya semestinya kurikulum itu harusnya bagaimana. Karena kan kebetulan memang kerja di startup di bidang education dan teknologi. Jadi semestinya kalau misalkan orang baca materi tentang teknik, jadi orang engineer kalau baca materi harusnya itu dibuat seperti apa materi-materi yang engineering ini supaya mudah dipahami, misal kayak gitu. Jadi kalau psikologi itu sebenarnya bisa diterapkan dimanapun, entah itu konteks pendidikan atau ke konteks klinis. Jadi kalau orang klinis biasanya memang yang menangani penyakit-penyakit biasanya, atau gangguan-gangguan maksudnya, gangguan psikologis. Nah, sedangkan kalau yang di aspek misalnya di aspek sosial biasanya mereka juga mengkaji sistem secara makro di negara bagaimana, bahkan ada psikologi politik juga kayak begitu, psikologi forensik, jadi macam-macam sebenarnya bisa dikaji di berbagai aspek, bisa diletakkan di berbagai aspek. Kalau kamu biasanya kayak mengarah kemana? Kalau saya fokusku lebih ke pendidikan sekarang. Terus ini juga yang saya luruskan sebenarnya, kadang orang berpikir sekali datang ke psikolog mereka akan dapat solusi. Padahal sebenarnya dari yang saya pahami, kalau misalkan mereka ketemu dengan psikolog sebenarnya membantu untuk melihat secara objektif persoalannya sebenarnya apa. Benang merahnya di mana ya? Benang merahnya di mana? Jadi trouble-nya di mana? Ya, psikolog itu sebenarnya perannya untuk melihat secara objektif dan bersama-sama dengan klien untuk menemukan kira-kira solusi yang paling tepat dengan diri klien tuh apa sebenarnya. Jadi memang fokusnya psikolog jangan sampai orang berpikir datang ke psikolog terus langsung, nanti tiba-tiba datang dikasih solusi, obat dikasih masalahnya selesai begitu tidak. Dan psikolog kan sebenarnya dia tidak berwenang untuk memberikan obat. Jadi yang berwenang untuk memberikan penanganan medikal itu adalah si psikiater. Begitu. Banyak ya maksudnya masih awam, masih belum terlalu tahu penjelasan, maksudnya yang kayak apa sih maksudnya di psikiater sama psikolog. Begitu. Jadi kalau orang misal berekspektasi datang ke psikolog terus nanti mereka akan dapat solusinya, itu mindsetnya harus juga diubah dulu. Mindsetnya. Jadi harus datang dalam artian mau lebih paham dirinya sebenarnya kenapa sih. Karena kadang kan yang kita fokus masalahnya padahal kita tidak tahu asal muasalin persoalan dari mana. Nah, itu nanti yang dibantu kaji oleh psikolognya. Jadi kalau menurutmu saran-saran untuk solusi yang kalau kita maksudnya kayak lagi kayak lagi banyak masalah, kamu punya solusi tidak yang untuk kayak menenangkan, kayak bagaimana ya, kayak menenangkan diri sendiri lah begitu. Kamu ada saran tidak? Kalau misalkan karena kan kondisinya sekarang lagi pandemi. Kan pasti banyak ya yang kayak yang stres, kayak misalkan dari pekerjaan, dari banyak lah pokoknya, dari ke finansial juga kan. Kamu kalau sekarang sebenarnya yang lebih saya sarankan, ini bukan lebih saya sarankan sih, tapi yang saya perhatikan misal kondisinya masih bisa kita handle diri kita sendiri, masih bisa dikendalikan lah kita, tapi dirasa kayak kenapa dia ada sesuatu yang bermasalah, misal selalu gelisah atau bagaimana, atau ada hal-hal yang dirasa tidak beres lah dari diri kita. Berhubung ini pandemi, jadi kadang orang susah untuk keluar toh. Nah, biasanya mereka akses platform-platform atau layanan-layanan psikologi secara online. Salah satu yang pernah saya coba juga itu namanya Relief. Relief. Itu Relief. Nah, bisa diakses, setahu saya bisa di-download juga di App Store.
Nah biasanya nanti kita bisa booking psikolog, booking dalam artian akan ketemu. Sepertinya begitu sih Bisa di sistemnya. sini sistemnya. Sepertinya. Tapi Halodoc sudah pasti dia bisa kayak Halodoc gitu. ya, Halodoc kan yang setahu saya Halodoc itu kayak tempat kasih apa ya? Kasih solusi gitu lah, kayak chat lewat aplikasinya kan. Ya, dia chat lewat aplikasi, terus nanti di apa namanya? Ada saran, ada solusi. Bukan solusi. Bukan solusi sih. Bukan solusi. Sorry, bukan solusi. Cuma kayak saran ya begitu ya. Tergantung sebenarnya dari kasusnya bagaimana, terus nanti mereka ngobrol itu bagaimana. Jadi kalau di Halodoc itu fokusnya memang apa namanya, ngobrol lewat chat. Iya, lewat chat kayak ala WhatsApp begitu. Kayak gitu. Terus kalau Relief sebenarnya kalau yang saya lihat mereka sediakan video-video durasinya biasanya 5 sampai 10 menit untuk untuk secara personal kita bisa lakukan meditasi kayak gitu. Kalau yang saya lihat, dan memang meditasinya banyak peruntukannya di situ. Misal khusus untuk menangani kecemasan, khusus untuk orang yang misalnya lagi krisis kepercayaan diri. Nah itu jadi bisa dicek. Oh, jadi kalian bisa cek nanti Relief dan Halodoc. Ya, dan ini tidak berbayar ya. Tidak berbayar, free. Sisa kalian download saja dan harus punya kuota. Iya, dan maksudku tidak ada di sini endorse dan kita yang dibayar. Tidak ada. Tapi di situ ada fiturnya yang fitur gratis, ada juga yang fiturnya berbayar kalau saya lihat. Jadi saran buat kalian yang merasa kayak sudah memiliki kecemasan diri sendiri gitu. Intinya dirasa ada sesuatu yang tidak beres dengan diri, mengganjal. Ya. Kalian bisa coba. Ya itu saya tekankan pada saya, kalau kalian ketemu psikolog pun mereka tidak akan memberikan solusi, tapi bersama-sama dengan psikolog untuk menemukan dan melihat secara objektif menyelesaikan masalah ya, begitu maksudnya, kayak bisa menyelesaikan masalah sama-sama begitu. Bisa atau tidaknya masalah itu selesai sebenarnya kembali lagi tergantung dari personal diri masing-masing. Intinya peran dari psikolog itu mendampingi untuk melihat secara objektif persoalannya apa, terus biasanya dari situ dianalisis, kayaknya pakai pendekatan apa untuk menyelesaikannya seperti itu. Tapi di luar dari konteks yang sarjana, yang gelar-gelar sekolah yang akan sering, kamu pernah tidak, maksudnya di luar dari itu tiba-tiba disuruh seseorang kayak tiba-tiba mengalami kayak kecemasan begitu, kayak pokoknya seseorang itu lagi hadapi masalah, tiba-tiba kamu dimintaki solusi atau apa gimana? Pernah tidak? Ada seperti itu? Karena kan ya pasti pernah. Karena orang kalau misalkan bilang kau pasti belajar psikologi, berpikirnya psikolog, padahal kan belum tentu. Orang-orang yang awam gitu yang belum tahu. Belum tentu. Ya kadang memang ada yang seperti itu, tapi satu yang saya tekankan adalah saya pasti kasih penjelasan di awal. Kalau kapasitasku, saya bukan tenaga profesional, saya belajar lebih ke ilmunya memang. Terus yang kedua, fokus keilmuanku ada di mana. Jadi saya kasih memang disclaimer karena saya maksudnya itu tanggung jawab moralku sebagai orang yang belajar ilmu itu. Dan memang kalau saya tidak pegang lisensinya dan saya memang tidak mau fokus di situ. Terus apa sih maksudnya kalau boleh tahu S1-nya jurusan psikologi juga. Apa sih yang maksudnya yang bikin tiba-tiba saya mau ambil jurusan psikologi apa sih? Ada alasan khusus atau tiba-tiba tembak ini aja ambil jurusan ini kan ada tuh yang ABCD tembak. Kamu maksudnya termotivasi atau ada pengalaman atau apa? Oke. Nah sebenarnya itu kan berarti kembali ke zaman-zaman SMA. Kita kembali dulu zaman SMA. Sebenarnya tidak bisa ya dipungkiri kayak peran dari public figure. Jadi biasanya kan selalu lihat di TV kan, itu di era itu belum ada YouTube terlalu. Ya ada YouTube, cuma tapi kan belum seheboh ini sekarang. Nah waktu itu selalu lihat public figure di TV, terus akhirnya kayak mulai cari-cari sebenarnya psikologi itu kayak bagaimana. Tapi waktu itu memang masih taraf berpikirku belajar psikologi pasti akan jadi psikolog. Menyenangkan begitu. Tapi aku bilang kayaknya memang menyenangkan deh, dan berangkat dari situ sebenarnya. Terus waktu SMA kan ada juga kayak tes minat bakat semacam itu. Nah dari situ akhirnya aku lihat yang tes minat bakatnya itu psikolog di waktu itu. Berarti harus memang belajar ini ilmu untuk paham yang disuka manusia sebenarnya apa, mereka supaya bisa berkembang dengan lebih optimal itu bagaimana waktu itu.
Terus akhirnya pas selesai S1 aku putuskan untuk lanjut lagi karena memang masih penasaran dengan ini. Terus tidak kuputuskan untuk mengambil profesi karena waktu itu memang kayak ku refleksikan lagi diriku, kayaknya memang lebih suka kok untuk belajar ilmunya dan tahu penerapannya di mana, bukan kak mau melakukan penanganan secara individual seperti itu. Kan ada tuh seseorang kayak lebih suka kayak mempelajari karakter manusia atau yang setiap ditemui karakternya ini seperti apa, kan ada juga seperti itu. Iya sih, sebenarnya begini, dan orang juga biasa bilang begini, anak psikologi kau tau baca kak? Iya, kan ada tuh biasa, kamu pasti bisa baca karakter toh, kamu bisa baca kayak bagaimana toh, bagaimana. Padahal sebenarnya karena kan psikologi itu belajar tentang ilmu perilaku manusia. Jadi di mata kuliahnya pun anak psikologi ada yang namanya observasi dan wawancara. Observasi jadi bukan kayak tiba-tiba dia tahu. Iya, kan peramal gitu. Cuman yang dilatih di situ kemampuan observasinya. Jadi nanti tergantung seberapa jauh itu kemampuan observasi diasah. Sebenarnya di situ. Ketemu psikolog pun misalnya ya, kalau misalnya mau untuk penanganan individual kan tidak mungkin langsung dibaca bilang kok bagaimana, pasti akan ditanya terus. Nah di situ sebenarnya dilakukan asesmen karena mereka tidak akan tahu tiba-tiba tahu oke, kok orangnya begini begitu. Bukan peramal atau bukan peramal. Dan tiba-tiba karakternya seperti ini, seperti A, seperti B. Gitu. Jadi misal kalau seseorang mengalami persoalan tertentu, misal dalam hubungan, misal atau dalam relationship, ada yang istilah sekarang kan toxic relationship lah, kayak gitu. Nah, yang ku pelajari kemarin itu lebih ke sebenarnya ada apa di sejarah kehidupannya ini orang, kehidupan kan psikologi perkembangan, sejarah kehidupannya ini orang sampai dia bisa terlibat dalam toxic relationship. Bisa jadi misal waktu kecil, jadi biasa itu diidentifikasi dulu, didikte dulu gitu. Ya, dicari tahu dulu latar belakangnya bagaimana, apakah dia misal dibesarkan di keluarga yang abusive. Jadi konsep yang ada di kepalanya adalah dalam hubungan memang ya sudah melakukan kekerasan. Itu yang dinormalisasi akhirnya di dia, makanya istilahnya tuh terkurung di dalam kondisi toxic relationship gitu. Istilah-istilah anak muda banyak yang di tempat curhat mungkin. Sebagian sih. Nah, tapi ya itu saya lagi-lagi pasti tekankan bilang ini kita dalam kapasitas tuh cuma sharing. Jadi diingat bukan kayak kasih kayak solusi, cuma ditemani untuk sharing dan sama-sama buat cari solusi begitu. Bisa jadi. Kalau misalkan itu dirasa cukup kompleks, so pasti aku bilang kayaknya tuh coba hubungi tenaga profesional. Kalau misalkan sudah di luar jalurnya ya tapi banyak juga sebenarnya orang yang masih berpikir bilang istilahnya sakit secara psikologis betulnya baru ke psikolog. Nah ini juga kayak begitu bagaimana itu dengan pandangan yang seperti itu. Betul kayak di tingkat fase yang sudah parah baru toh. Nah ini yang tujuannya sebenarnya saya juga mau datang di channelnya untuk tekankan juga kayak istilahnya itu campaign untuk sama-sama bangun awareness kalau kita ke tenaga profesional bukan pada saat bermasalah bukan pada saat dirasa kayaknya ini tidak bisa menjalani kehidupan. Iya istilahnya kayak galau begitu. Tapi sebenarnya untuk meningkatkan juga kualitas hidup kita itu bisa aja. Jadi kayak tidak ada masalah yang terlalu berarti, tapi lebih fokus untuk apa yang bisa aku lakukan untuk tingkatkan kualitas hidupku. Nah itu kualitas dalam artian misal lebih mindful, lebih diresapi kehidupan jadi bisa kayak lebih pede begitu nanti ke depannya. Terus kayak potensi-potensi mungkin yang mau dikembangkan. Jadi fokusnya memang mengembangkan kualitas hidupnya itu bisa datang ke tenaga profesional, ke psikolog kayak gitu sebenarnya. Terus ini juga yang ini ya sebenarnya karena tidak semua akses untuk ke psikolog kan belum semua daerah itu mudah. Iya betul kayak apalagi kayak daerah-daerah yang belum memadai kan masih jarang sekali pokoknya. Iya. Sedangkan kalau kayak di Jogja waktu itu kan memang kebetulan saya ambil sekolah di Jogja. Nah di sana sudah ada peraturan pemerintah yang
setiap puskesmas itu ada psikolognya. Jadi bahkan setahu jadi saya sudah banyak yang dukung gitu lah. Nah, karena memang kerjasama antara kerjasama dengan pihak pemerintah toh. Jadi itu hari sempat juga saya ngobrol-ngobrol dengan temanku dan dia bisa mengakses psikolog lewat puskesmas. Oh, jadi dia bisa langsung ke ibaratnya kayak begini, sakit flu oh ya datang ke puskesmas. Yeah. Nah, begitu juga kalau di Jogja. Yeah. Nah, harapannya kan sebenarnya semua daerah semoga bisa begitu. Cuma kalau kayak di sini di Makassar ya masih jarang sih, kalau saya sih dapatnya masih jarang. Masih ada bisa dihitung jari lah pokoknya. Iya. Jadi semoga bisa lah kayak di Jogja ya. Semoga bisa membantu lah pokoknya. Jadi secara garis besarnya apa yang ini? Bisa kalian yang Sri bisa kasihkan garis besarnya tentang psikolog itu? Oke, tentang karena memang fokus di hari ini pembicaraan tentang sama-sama bangun awareness kayak pengetahuan dasar psikologi itu sebenarnya kayak bagaimana. Jadi psikologi itu intinya dia bukan ilmu Sandro yang tiba-tiba baca Kak. Iya, bukan. Ramal Kak, tiba-tiba bagaimana ke depannya. Aduh. Tapi memang fokus untuk belajar. Jadi ini ilmu. Jadi kalau bisa dibilang ya memang dia logis, dikaji secara sistematis dan dia fokusnya memang ke perilaku manusia, mempelajari proses mentalnya manusia secara kognitif, kemudian secara kondisi emosinya manusia bagaimana, kemudian perilakunya manusia dan hubungannya dengan perilakunya manusia bagaimana. Itu si psikologinya. Jadi itu ilmunya untuk belajar tentang proses mental dan perilaku manusia. Nah, kalau untuk profesinya, jadi orang yang bisa melakukan penanganan secara individual, kemudian dia menegakkan diagnosis yang bisa bilang kayak misal kamu mengalami misal schizofren, kamu mengalami ini itu bipolar dan sebagainya, itu psikolog yang boleh menegakkan diagnosis itu. Nah, kalau jadi makanya kita juga tidak bisa sebenarnya bilang cemas, mengalami kok serangan panik, mengalami kok kecemasan, mengalami bipolar. Saya bipolar. Ya, tidak bisa Ki. Pasti harus dulu menemui psikolog karena akan ada tahapan-tahapan yang harus dikaji dulu dikaji dulu lebih dalam harus dilalui untuk bilang kalau ini ternyata ya sama halnya dengan penyakit ya misal yang tiba-tiba kayak demam gitu mengarah kemana, demamnya flu atau apa, bisa jadi kayak DBD atau apa, kan gejala-gejalanya ditangani dulu tuh. Kan tidak mungkin saya demam langsung bilang DBD kan atau mungkin atau tipes kan harus ke dokter dulu, diperiksa lebih lanjut lagi, diperiksa darah dan sebagainya. Jadi poinku adalah kita tidak bisa melakukan self diagnosis, harus ke tenaga profesional. Terus untuk siapa tahu ada anak-anak SMA yang mau mengambil studi, nah terus tertarik dengan psikologi. Jadi psikologi itu pun juga arahnya belum tentu kalian jadi psikolog, tergantung nanti pilihannya sebenarnya seperti apa. Kalau kayak misal saya memilihnya akhirnya belajar ilmunya psikologinya, jadi lebih fokusnya ke riset-riset. Nah terus psikologi itu bisa diterapkan di mana ya, di mana saja. Jadi makanya ada misal lulusan psikologi jadi HR. Untuk fokusnya ya memanage karyawan itu. Terus ada juga yang berperan di misalnya sekolah, ada psikolog anak juga, atau misal kalau belajar ilmunya terus bisa diterapkan di pendidikan, bisa jadi learning designer. Nah, kayak Anda. Ya, sedang meniti karir di situ. Jadi thank you Sri sudah mau datang di sini. Oke, dengan senang hati. Jadi buat kalian yang mau siapa tahu bukan konsul sih, kayak sharing, kalian bisa nanti saya taruh Instagramnya Sri di bawah sini. Kalian bisa DM-an lah. Kayak minta apa gitu, minta solusi dari dia. Minta solusi. Tidak juga tergantung dari cuan-cuannya. No. Jadi jangan lupa buat like, share dan komen. Sampai ketemu di berikut. Dadah.